Three, two, one. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Hai pejuang investasi masa depan. How are you today? Apa kabar kalian semua? Sehat, bahagia, atau lagi pusing mikirin kerjaan, mikirin target, atau mikirin cicilan? Hayo, it's okay. Sini, duduk manis, kita ngobrol bareng-bareng ya. Karena di sini tempatnya healing hati sambil upgrade cara pandang biar makin waras dan makin produktif. First of all, pertama-tama, alhamdulillah ya robbal alamin. Terima kasih ya Allah, sang pemilik semesta raya ini, yang masih kasih kita kesempatan untuk ketemu lagi, belajar lagi, bareng-bareng di ruang kecil tapi penuh cinta kasih sayang ini. Terima kasih untuk hari kemarin yang sudah kita lewati dengan segala drama dan kejutan-kejutannya. Dan terima kasih juga kita ucapin untuk hari ini, saat ini yang sedang kita jalani sekarang, right here, right now. Karena honestly, gak semua orang masih dikasih privilege untuk menikmati momen ini. Dan of course, tentu saja terima kasih untuk hari esok yang belum kita tahu ceritanya, tapi semoga dipenuhi banyak miracle dan hopefully ya penuh dengan kejutan-kejutan yang berharga. Oh iya, sebelum kita lanjut, yuk teman-teman kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari mana nih? Dari Jakarta, dari Surabaya, dari Pontianak, atau maybe jauh-jauh dari luar negeri? Cus, tulis di kolom komentar biar aku bisa kirimin virtual hug satu persatu buat kalian ya. Yuk teman-teman, saatnya kita buka-buka email yang masuk ke redaksinya Cawan Kosong. Requestan kali ini datangnya dari Senja Biru di Tambun, Bekasi. Hai Tambun, Bekasi, cie. Katanya begini, salam cinta dari aku yang pengen jadi admin resmi di hatinya kamu, bukan cuma admin grup jualan lo ya say. Aduh, ini sih cinta lokasi ya, yang nonsense ya, tapi manis banget deh. By the way, buat Senja Biru, makasih ya idenya. Dan ini spesial banget aku bawain untuk kamu dan juga teman-teman semua. Nah, ngomong-ngomong soal spesial, aku juga mau promosi dikit nih. First thing first, online shopnya Cawan Kosong itu lagi banyak produk kece loh. Mulai dari beauty care buat kalian yang pengen kulit glowing, sehat tanpa drama-drama. Ada juga fashion ladies and boys biar gaya kalian itu makin up to date. Ada juga healthy care biar badan kalian selalu fit dan bertenaga. Ada juga kosmetik yang bisa bikin kalian makin pede, bahkan sampai household dan gadget pun ada. Jadi buat kalian yang mau support channel ini sekaligus memanjain diri, yuk langsung check out di link deskripsi bawah ya. But sorry to say ya, belanja itu paling nikmat kalau tunai, no utang-utang, no drama. Karena utang itu kayak jebakan Batman ya say. Honestly, gak sehat buat dompet dan pikiran kita. So, make your payment smooth and happy shopping, oke? Teman-teman, apa sih tema kita hari ini? Apa sih Min temanya? Aku pengen tahu deh. Oke, tema kita hari ini pohon, akhlak, dan tabur tuai. Kalian tahu nggak guys? Ada pohon yang ditakdirkan gak punya bunga yang indah, gak punya bunga warna-warni yang indah. Maybe orang-orang yang lewat akan bilang, pohon ini biasa-biasa aja, gak menarik, cuman sekedar pohon. Nonsense banget, gak punya daya tarik sama sekali. Tapi guess what? Allah kasih dia akar yang sangat kuat, akar yang bikin dia tetap berdiri tegak, tetap hidup, bahkan saat badai besar datang dia nggak tumbang.
Actually, hidup kita pun mirip seperti itu. Mirip gambarannya seperti pohon tersebut. Kadang kita itu sibuk ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Orang ini punya wajah yang rupawan, orang itu punya harta yang melimpah ruah, yang sana punya pasangan idaman, sementara kita ya mungkin begini-begini aja, biasa-biasa aja, gak ada yang spesial. Tapi remember that gak semua orang diberi kelebihan yang sama persis. Bisa jadi kita gak dikasih bunga-bunga, tapi kita dikasih akar yang sangat kuat. Dan akar itu teman-teman, akar itu ibaratnya adalah karakter, adalah akhlak dan kesabaran kita. Karena honestly, wajah bukan cerminan akhlak yang mulia. Ingat ya, patokannya bukan wajah. Wajah bukan cerminan akhlak yang mulia. Begitupun pakaian branded gak menjamin kualitas hati yang memakai baju tersebut. Dan yang benar-benar mencerminkan akhlak itu adalah perilaku kita. Kepada siapa? Kepada orang lain. Correct me if I'm wrong. Tapi bukankah semakin kesini kita semakin lihat banyak orang berpenampilan begitu rapi, berwajah sangat manis, bertutur kata begitu santun, tapi sayangnya sangat disayangkan tindakannya menyakiti, lisannya merendahkan, dan pikirannya penuh dengan iri dengki. Dan itu sayangnya bukan tanda orang yang berakhlak mulia, tapi tanda hatinya masih butuh banyak dibersihkan. Dalam hidup ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Kalian percaya atau tidak, itu memang terjadi. Hukum tabur tuai di semesta ini. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita panen. First of all, kalau kita mempersulit hidup orang, somehow hidup kita pun akan ikut sulit. Karena mind itu seperti magnet. Apa yang kita keluarkan, itulah yang kita tarik. Kalau kita mempermudah urusan orang, membantu mereka, walaupun hanya sekedar dengan senyum ataupun kata-kata yang baik, ide-ide yang cemerlang, semesta pun akan mempermudah segala urusan kita. Dan by the way, mungkin kalian pernah ngerasain ini. Tiba-tiba di saat kita butuh bantuan, lagi kepepet butuh banget bantuan, datang pertolongan yang gak masuk akal. Doesn't make sense, tapi itu nyata. Itulah yang dinamakan dengan tabur tuai. Mungkin kita lupa kebaikan-kebaikan kecil yang pernah kita lakukan di masa lampau. Tapi semesta gak akan pernah lupa. Makanya mulai dari hari ini, dari sekarang, yuk kita sama-sama memperbaiki mindset kita. Healthy mindset itu bukan cuma soal nggak overthinking aja, tapi juga tentang bagaimana kita memandang orang lain. Jangan gampang menghakimi, jangan mudah merendahkan, jangan gampang menilai dari luarannya aja. Karena maybe suatu saat kita yang akan ada di posisi mereka itu. Dan finally, aku pengen kalian inget ini. Remember this, gak semua orang bisa mengubah dunia, tapi setiap orang bisa menanam kebaikan kecil yang berdampak sangat besar di kemudian hari. Sebab kebaikan itu kayak ria air yang terus melebar, dan melebar whenever ia sampai. Jadi start from now, mulai dari sekarang, mari jadi pohon yang mungkin gak berbunga warna-warni yang begitu menakjubkan, tapi akarnya kuat, kokohnya luar biasa, dan keberadaannya memberi manfaat bagi banyak orang. Karena as long as kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, Allah yang akan mengatur segalanya. Teman-teman, mari kita kupas lebih dalam lagi, karena topik kali ini tuh honestly gak cuma tentang pohon tanpa bunga atau soal akhlak semata. Ini lebih luas,
lebih dalam, dan lebih nyambung ke kehidupan kita sehari-hari daripada yang mungkin kita sadari. Coba bayangin sebuah pohon yang tumbuh di tanah yang gersang. Dia nggak punya bunga yang indah warna-warni seperti layaknya pohon-pohon yang lain. Nggak punya buah yang manis. Bahkan mungkin batangnya juga nggak terlalu besar. Orang yang lewat akan bilang, ini mah cuma pohon biasa-biasa aja, mungkin gak ada gunanya. But guess what? Akar pohon ini menembus tanah jauh lebih dalam, mencari air, mencari kekuatan. Dan ketika badai datang, pohon-pohon yang berdaun lebat, yang berbunga warna-warni begitu cantik, satu persatu tumbang. Tapi dia masih tetap tegak. Seolah dia berkata, aku mungkin gak seindah kalian, tapi aku cukup kuat. Begitu juga dengan kehidupan kita ini. Sama halnya dengan kehidupan kita ini. Kadang kita itu iri, maybe membandingkan diri kita dengan orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih kaya, lebih menarik, lebih bahagia. Kita lupa bahwa yang tampak di luar gak selalu sama dengan yang ada di dalamnya. Banyak orang yang punya hidup begitu mewah, wajah yang menawan dan mempesona, tapi jiwanya begitu kosong, hatinya sangat rapuh. Sementara ada orang yang hidup sangat sederhana, gak viral, gak glamorous, gak terkenal, tapi tidurnya begitu nyenyak, hatinya sangat damai, dan rezekinya selalu cukup. Actually, disinilah letak makna akar yang kuat itu. Kekuatan karakter, kekuatan iman, dan kekuatan mental, dan akhlak mulia yang gak tergoncang oleh penilaian dunia. Karena dunia ini, teman-teman, seringkali cuma menilai dari bunga, cuma menilai dari tampilan luarnya. Tapi Allah selalu menilai dari akarnya. First thing first, kita perlu sadar bahwa hidup ini tunduk pada hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, cepat atau lambat, kamu akan menuainya. Correct me if I'm wrong. Tapi kalian pasti pernah ngerasain hal ini. Kalian pernah nggak tiba-tiba dapat bantuan yang nggak masuk akal? Suddenly, ketika kita lagi kepepet, ada orang yang datang menawarkan bantuan, bahkan tanpa kita minta. Doesn't make sense ya? Padahal kadang kala kita itu nggak kenal siapa dia. Tapi ingat, mind is creating. Apa yang pernah kamu tabur, semesta sedang memutar jalannya untuk kembali ke kamu. Sebaliknya, kalau kita suka mempersulit hidup orang, suka merendahkan, suka iri dengki, suka menyakiti lewat lisan kita, ataupun dengan tindakan-tindakan kita, unfortunately, cepat ataupun lambat, hidup kita akan dipenuhi jalan yang begitu sulit. Karena energi yang kita keluarkan akan mencari jalan untuk kembali kepada kita. Makanya yuk biasain diri jadi pribadi yang memudahkan. Bukan berarti kita itu harus mengorbankan diri sampai habis-habisan. No, not like that. Tapi sesederhana memberikan senyuman barangkali, mendoakan secara diam-diam, ataupun berkata yang baik-baik saja. Itu sudah bentuk menanam kebaikan juga. Maybe kecil, tapi dampaknya bisa sangat luar biasa. By the way, kita sering banget ya mengukur orang dari penampilannya. Kalau bajunya bagus, tasnya branded, wajahnya glowing, berkilau, bersih, langsung dipuji-puji. Tapi kalau sederhana, kita dianggap biasa-biasa aja. Padahal actually yang menentukan kualitas seseorang bukan itu semua, bukan dari penampilan luarnya, bukan dari casingnya. Perilaku, teman-teman, perilaku, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita bicara kepada orang yang gak bisa membalas budi kita,
cara kita bersikap ke orang yang nggak bisa memberi kita keuntungan, honestly, itu adalah barometer akhlak yang sebenar-benarnya. Kalau orang bicara sama kita santun, tapi dia mengharapkan sesuatu dari kita, itu mah wajar. Tapi kalau orang masih bersifat begitu baik, berbicara santun, tindak tanduknya begitu mulia, tidak mengharapkan apapun dari kita, bahkan dia tidak mengenal kita, tidak akan pernah ketemu kita lagi, itu baru luar biasa. Itulah barometer akhlak yang sebenar-benarnya. Ada pepatah yang bilang, jika kamu ingin menguji akhlak seseorang, lihat caranya dia memperlakukan orang yang tidak bisa memberi apa-apa kepadanya. Imbal baliknya nggak ada sama sekali, tapi dia masih tetap memperlakukan dengan begitu mulia. Karena kalau sama orang penting ataupun orang yang membawa keuntungan kepada dia, semua orang ya bisa bersikap manis, bersikap baik, bersikap santun. Kita semua bisa. Karena kita mengharapkan sesuatu, mungkin orang itu ternama, atau kita tahu siapa orang itu, orang besar ataupun orang terkenal. Tapi kalau sama orang yang kecil, bukan siapa-siapa, gak terkenal sama sekali, atau bahkan ya orang yang bukan siapa-siapa, nah di situ kualitas hati yang sesungguhnya bakal kelihatan. So, jangan takut jadi pohon tanpa bunga ya. Terkadang maybe kita minder karena nggak punya pencapaian yang besar. Kita minder karena kita itu bukan siapa-siapa, kita nggak terkenal, kita nggak viral. Kita minder karena kita itu nggak kelihatan menonjol. Tapi remember that, nggak semua orang itu ditakdirkan untuk menjadi bunga warna-warni. Ada yang ditakdirkan menjadi akar, ada yang ditakdirkan menjadi batang, menjadi ranting, dan setiap peran itu memang sangat penting, sungguh sangat penting. Probably dunia nggak akan menyorot kamu, nggak ada yang memberi tepuk tangan yang gemuruh kepada kamu untuk kebaikan kecil yang kamu lakukan. But sorry to say, itu nggak penting, itu semua nggak penting, doesn't matter siapa yang lihat ataupun nggak dilihat oleh siapapun, karena yang paling penting Allah itu melihat dan semesta pun bekerja sesuai dengan energi yang kamu pancarkan. Jadi kamu jangan takut jadi pohon tanpa bunga warna-warni. Selama akar kamu kuat, selama kamu bermanfaat, pohon tanpa bunga pun bisa memberi teduh, memberi oksigen yang segar, dan menyelamatkan makhluk hidup lainnya. Jadi teman-teman, mengembangkan mindset yang sehat itu sangat penting. Untuk bisa sampai ke level ini, kita itu perlu expand cara berpikir kita. Kalau mindset kita cuma cetek-cetek aja, kita nggak akan sampai ke level ini. Healthy mindset itu adalah kuncinya. Jadi berhenti mengukur diri dari pandangan orang, karena pandangan itu berubah-ubah. Hari ini bisa jadi dipuji-puji, besok bisa jadi dicaci dan dijauhi. Jadi fokuslah membangun karakter, bukan sekedar citra, bukan sekedar pencitraan. Belajar melihat kebaikan dari dalam orang lain, karena apa yang kamu fokusin itu yang akan kamu tarik ke dalam hidup kamu. Biasakan selalu menanam kebaikan kecil, gak harus besar. Tersenyum barangkali, membantu sesuai dengan kemampuan kita, ngedoain orang secara diam-diam, bahkan ngedoain orang yang telah menyakiti kita ataupun yang telah merugikan kita, atau bahkan hanya berhenti mengeluh pun, itu pun termasuk kebaikan. Finally, teman-teman, hidup ini bukan kompetisi tentang siapa yang paling indah, paling viral, ataupun paling sempurna, atau paling kaya.
Hidup ini tentang bagaimana kita menjaga akar kita tetap kuat, tetap jujur, tetap rendah hati, dan tetap memberi manfaat untuk sesama. Karena whenever badai datang, dan percayalah, badai itu pasti akan datang. Yang akan menyelamatkan kita bukan bunga-bunga yang indah warna-warni yang kita pamerkan ke dunia, tapi akar yang kuat yang kita bangun dari dalam. Alright guys, teman-teman pejuang investasi masa depan, yuk dari semua obrolan panjang barusan, kita tarik benang merahnya. Jadilah pohon yang akarnya kuat. Gak masalah kalau kamu gak punya bunga-bunga yang warna-warni dan indah, atau pencapaian yang bikin semua orang berdecak kagum. Yang penting akar kamu itu kokoh. Akhlak kamu, imanmu, mentalmu, dan perilakumu ke sesama itu tidak minus. Itu yang paling penting. Hukum tabur tuai itu nyata. Apa yang kamu berikan ke dunia, cepat atau lambat, akan kembali kepada kamu. Kamu mempersulit orang, hidupmu juga pasti akan sulit, cepat atau lambat. Kamu mempermudah urusan dan membantu orang lain. Percayalah, pintu-pintu kemudahan akan segera terbuka tanpa kamu sadari di setiap jalan yang kamu lakukan. Perilaku adalah cerminan dari jiwa kamu, bukan wajah ataupun penampilan ataupun pakaian yang mahal. Jangan pernah menilai atau menilai diri sendiri hanya dari tampilan luarnya doang. Karena honestly, kualitas seseorang ada pada cara memperlakukan orang lain, terutama mereka yang gak bisa memberi apa-apa sebagai balasannya. Fokus pada healthy mindset. Gak usah sibuk ngebandingin hidup dengan orang lain. Yang penting teruslah upgrade diri, perluas cara pandang, expand your mind, dan jaga hati tetap bersih dari iri. Jaga hati tetap bersih dari dengki atau rasa gak cukup. So jangan takut gak terlihat, jangan takut gak terkenal. Banyak kebaikan bekerja dalam diam. Mungkin gak ada yang mengapresiasi, mungkin gak ada yang memberi gemuruh tepuk tangan, tapi Tuhan semesta raya selalu tahu. Dan energi kebaikan itu gak akan pernah ada yang sia-sia. Ya, ingat itu semua. So teman-teman, saatnya aku ucapin apresiasi yang keren dan kece buat kalian semua yang udah rela banget meluangkan waktu untuk nge-share video ini ke grup-grup komunitas influencer, komunitas afiliator sukses, komunitas konten kreator regional, bahkan ke grup keluarga sekalipun. Serius, kalian ini sungguh luar biasa. Dari awalnya cuma beberapa biji subscriber aja, dan sekarang alhamdulillahnya channel ini bisa dikenal lebih banyak orang. Itu semua bukan karena aku yang hebat ngoceh-ngoceh, tapi karena kalian adalah keluarga terbaik yang selalu mensupport dari awal, yang percaya kalau ruang ini bisa jadi rumah aman untuk kita belajar bareng, untuk kita tertawa bareng dan bertumbuh bersama di sini. Kalian itu bukan cuma penonton biasa, tapi kalian adalah bagian energi besar yang bikin semesta terus mengizinkan channel ini berkembang. Big love untuk kalian semua. Dan teman-teman tersayang, seperti biasa aku mohon diri untuk pamit. Izinin aku ngasih pesan kecil tapi bermakna besar. Please ya, jaga diri, jaga hati, dan jaga akhlak. Karena hidup ini itu bukan cuma tentang terlihat sukses, tapi tentang menjadi manusia yang manfaatnya terasa bagi manusia lain. Oh iya, aku juga mau apologize sebesar-besarnya ya kalau barangkali selama penyampaian racikan kalimat ini ada salah kata-kata, ada yang kurang berkenan di hati kalian. Aku ini cuma manusia biasa yang gak luput dari khilaf.
Ambil positifnya, buang negatifnya jauh-jauh ke tong sampah emosi ya. By the way, aku harus segera OTW urgent ke airport nih guys. Kali ini aku mau terbang ke Lombok. Ada undangan spesial kerjasama kontrak bisnis digital, sekaligus join eksklusif private meeting, sambil sekalian nostalgia sama teman-teman lama. Kita bakal ngebahas seputar healthy mindset supaya hidup kita itu selaras, gak gampang tersesat, dan Tuhan semesta raya ini selalu merestui setiap langkah kita. Kalau cuaca mendukung, aku gak ada drama delay-delay pesawat, aku janji nanti aku sempetin live di sana ya, biar kalian bisa ikut ngerasain vibes Lombok bareng aku. Dan terakhir, izinin aku kirim positive wishes buat kalian semua. Tuhan semesta raya selalu mengizinkan kesehatan terbaik untuk tubuh kalian, kelapangan hati untuk menerima apapun yang datang, kekuatan untuk bangkit setiap kali jatuh, dan kelancaran rezeki yang berlimpah, yang berkah tanpa henti. Tuhan semesta raya selalu memudahkan setiap langkah kalian menuju versi terbaik diri kalian, mengizinkan doa-doa terbaik kalian terjawab, bahkan doa-doa yang cuma terucap lirih di dalam hati kalian. Hidup ini memang terkadang nonsense ya teman-teman, kadang tiba-tiba penuh dengan plot twist. Tapi guess what? Justru disitulah letak keajaibannya. Jadi jangan pernah kalian berhenti untuk percaya, karena selama kita menanam kebaikan dan menjaga akar kita tetap kokoh, badai apapun gak akan pernah bisa menumbangkan kita. Oke teman-teman, aku pamit dulu ya. Jangan kangen-kangen banget ya. Nanti kalau aku live dari Lombok, kita sambung obrolan ini sambil lihat sunset bareng ya. Sampai ketemu lagi, tetap jadi pejuang investasi masa depan dan tetap konsisten ngebangun passive income kalian, karena masa depan yang indah itu bukan kebetulan ya, tapi merupakan hasil dari kerja keras dan mindset yang sehat. So, jaga diri kalian, jaga dompet kalian, jaga attitude dan tingkah laku kalian. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.